I wonder how, I wonder why, yesterday. Dari segi Oke, psikologis anak ini, Mbak Ati. Hal yang iya, menarik kalau udah membahas tantrum. tantrum ya. Sebenarnya bisa jadi topik sendiri lagi ya, Dokter Ita ya. Bener Oke, banget. baik. Baik untuk Ibu Dewi, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin seperti rekomendasi dari Dokter Ita, kita perlu sama-sama menyamakan persepsi nih tentang tantrum ini apa gitu. Kalau tantrum, Mhm. sejauh yang saya tahu itu adalah eh, ungkapan emosi atau ekspresi emosi dari seorang anak gitu ya. Biasanya terjadi di usia 4 tahun awal gitu ya, 4 tahun awal. Tapi kadang masih bisa berlanjut juga sampai usia sekolah. Tapi yang perlu kita maknai di sini adalah si anak berusaha untuk menyampaikan ketidaknyamanannya, berusaha menyampaikan Hmm. penolakan atas situasi yang membuat dia tidak nyaman gitu. Jadi intinya nih mungkin seperti bahasanya si anak ya sebenarnya gitu, tapi cara Oke, menyampaikannya bahasanya mereka. memang ya Mhm. bahasanya mereka, cuma cara menyampaikannya memang belum dengan ekspresi kata-kata yang kita bisa langsung memahami gitu. Jadi bisa mungkin dari nangis, bisa teriak, mungkin guling-guling ya gitu. Tapi yang sebenarnya tantrum ini adalah satu proses perkembangan gitu, satu proses kematangan kognitif dan juga emosi, di mana si anak ketika dia menyadari emosinya dia juga mengetahui apa sih penyebabnya gitu ya. Nah ini memang salah satu hal yang harus dilewati. Hanya saja tantrum ini perlu kita intervensi ketika satu itu sudah terlalu sering terjadi, terus dua durasinya cukup lama gitu ya, durasinya cukup lama. Mhm. Terus habis itu yang ketiga dia berpotensi melukai dirinya sendiri. Yang keempat dia berpotensi juga untuk melukai orang-orang di sekitarnya. Nah itu yang Oke. perlu akhirnya kita intervensi. Jadi sebenarnya rambu-rambunya ada empat tadi gitu. Tapi ketika misalnya dia tantrum pada beberapa situasi dan itu masih bisa kita kelola dan ada perbaikan perilaku di berikutnya, sebenarnya tidak usah khawatir gitu. Tapi ketika memang akhirnya itu ya empat tadi gitu muncul, wah ini memang perlu kita intervensi segera gitu. Nah kalau tadi untuk yang tantrumnya kan kita belum tahu spesifiknya seperti apa. Tapi kalau misalkan Ya. nanti si anaknya tantrum dan menunjukkan empat tingkah laku itu gitu ya, empat perilaku itu, yang paling pertama kembali lagi ke apa rekomendasi kita yang dari tadi ya, kita sebagai orang Jangan dewasa panik. berusaha untuk iya berusaha untuk Tenang. lebih tenang gitu ya. Pasti memang situasinya membuat tidak tenang. Saya akui itu karena saya juga beberapa kali berhadapan dengan anak-anak yang tantrum, terutama ketika memang perkembangan bahasanya belum berkembang sesuai usianya. Sudah pasti itu akan wah dinamikanya lumayan sekali gitu ya. Tapi tidak perlu berkecil hati karena ini semua bisa kita latih. Cuma memang kalau saya lihat apa ya kayak penentunya memang dari kita sebagai orang dewasa gitu. Karena ketika dia tantrum dalam arti dia sedang sensitif untuk merasakan emosi dia dan emosi orang-orang di sekitarnya gitu. Mhm. Ketika kita Mhm. sudah lebih tenang, dia Setuju. juga mendapat input ya, mendapat input emosi yang lebih tenang, lebih nyaman gitu. Dia juga eh, perlahan akan lebih tenang, lebih nyaman gitu. Nah, setelah seperti itu, kembali lagi ke tadi, mindset yang kedua adalah penasaran gitu. Kenapa ya anak saya tantrum gitu? Kenapa ya anak saya Hmm. tantrum? Itu menurut saya perlu terus kita munculkan ketika misalnya memang menghadapi kita sudah lebih tenang, kita harus cari tahu dulu. Jadi kita tahan dulu nih kesimpulan kita, meskipun kita pasti udah punya nih A sampai berapa opsi lah ya, pasti anaknya ini gitu. Tapi tahan dulu, tahan gitu. Kita coba dulu kepo ya, kepo anak saya ini sebenarnya kenapa ya gitu. Dan kita berusaha untuk mengingat ini kejadian beberapa saat sebelumnya ini ada apa ya. Terus kalau kita misalnya memang terlibat dalam pengalaman dia sebelumnya, saya tadi ngomong apa ya, atau saya bereaksi apa ya gitu, sehingga dia jadi begini gitu. Jadi
di situ yang kita mungkin sebagai orang dewasa perlu apa ya, kalau saya ini refleksi ya di situ gitu. Apa sih sebenarnya gitu. Dan kalau misalkan memang di situasi itu biasanya anak-anak itu tantrum tuh ketika ya salah satunya yang paling umum pasti keinginannya tidak dipenuhi gitu. Tapi Mhm. ada juga yang kalau saya lihat itu ada satu hal baru yang akhirnya tuh baru disepakati saat itu gitu, dan mungkin anaknya jadi kayak merasa aku salah ya Belum gitu, aku terima. salah ya padahal aku baru tahu. Atau Kan aku baru tahu gitu. Jadi mhm. itu juga perlu kita pahami. Jadi kadang kalau misalkan anaknya tantrum, kalau saya pribadi saya selalu ingat, saya sudah pernah nggak ya memberikan pengenalan tentang perilaku tertentu kepada dia gitu. Misalkan yang paling mudah, ketika anaknya sudah misalkan diberikan mainan gitu ya, kan mainan, terus habis itu dia lempar-lempar gitu. Dia lempar-lempar. Kita pasti kaget kan? Ah, kenapa gitu. Terus ayo apa mainannya ditaruh seperti ini gitu. Terus nggak terima anaknya ya gitu. Gitu. Terus oke, tunggu dulu. Saya udah pernah belum ya ngasih tahu ini? Oh, oke, kalau belum berarti oke, sekarang kita coba yuk gitu. Kalau tadi kan sudah dilempar ya, sekarang ada cara yang lebih seru nih. Jadi kita juga berusaha untuk jadi pembawa acara yang nyaman ya buat anak, sehingga kita juga bisa memberikan emosi yang menyenangkan juga, emosi yang nyaman buat si anak bahwa oh saya nggak dinilai tapi saya dikasih rekomendasi yang lebih baik nih, yang lebih seru gitu. Jadi ketika seperti itu dia si anak pun biasanya perlahan-lahan memang sih pasti masih ada kayak gregetan ya mungkin ya kayak nggak terima, tapi kita di situ kalau saya pribadi untuk apa ya mengisi baterai sabar tuh saya tarik nafas lagi dulu gitu ya. sambil sambil senyum. Oke, oke, kita mulai lagi gitu. Terus udah gitu, oke, masih belum, oke, kita mulai lagi gitu. Tapi saya juga coba untuk lihat eh, usahanya dia untuk mau juga mengikuti gitu, mau mengikuti sehingga di situ kita beri apresiasi, wah itu bisa hebat gitu. Jadi kita juga sebenarnya dapat tambahan emosi positif ya, yang kita dapat anaknya juga ngerasa gitu. Mungkin itu bisa diterapkan untuk apa ya, kalau bisa dibilang praktek sehari-hari yang kecil-kecil, tapi kalau dilakukan secara konsisten saya yakin pasti memberikan efek yang besar nih.